Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Dirum PT HMGM, para manajer, asisten manajer yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat keluarga besar PT HMGM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Terlebih lagi kita yang hadir di sini berada di tempat yang sangat mulia, di hari yang mulia pula. Hari Jumat adalah merupakan hari istimewa bagi kita umat Islam. Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian banyak hari yang ada. Sehingga hari ini dinobatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu yaumin tala'at fihi syams. Hari yang paling baik di mana matahari terbit. Inilah yang menjadikan kita sebagai umat Islam di setiap hari Jumat kita diperintahkan untuk meningkatkan amal saleh kita, meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus secara spesifik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru minas salati alayya, perbanyaklah engkau bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di Jumat ini. Karena itu sepanjang hari, sepanjang waktu kita usahakan bibir kita, lidah kita, mulut kita lebih banyak mengeluarkan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di hari Jumat, termasuk hadirnya kita di sini di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakhlak yang mulia, semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita meneladani beliau, kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada pagi hari yang mulia ini mengambil tema tentang bagaimana etika kita bertetangga. Kehidupan manusia di dunia ini tidak bisa lepas dari orang lain. Tidak ada orang yang bisa bertahan hidup dalam kesendiriannya, siapapun dia, dimanapun dia berada. Taruhlah kita misalnya dilepas di mall setahun kira-kira. Di mall semuanya ada, tapi sendirian. Ibu Diru bisa betah nggak di mall? Setahun. Semuanya ada, fasilitas ada, makanan ada, tapi mohon maaf, semuanya serba sendiri. Servisnya sendiri, ya kita ngomong juga nggak ada teman dan lain sebagainya. Hadirat Allah, walaupun manusia berkecukupan sekalipun, kalau hidup seorang diri dia tidak akan bisa bertahan. Hal yang sama dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kurangnya surga bagi beliau? Apa yang kurang?
kenikmatan-kenikmatan itu semuanya ada. Ternyata yang kurang adalah partner, teman, sahabat, teman curhatnya yang tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya dari rusuk beliau, tulang rusuk beliau, yaitu Hawa. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu perlu pendampingan, perlu ada partner, perlu ada teman, dan dia tidak akan bisa bertahan hidup dalam kesendirian. Itulah yang dalam bahasa ilmu sosial itu dikenal dengan manusia adalah makhluk sosial. Selalu memerlukan, membutuhkan orang lain dalam kenyamanan hidupnya. Termasuk kita, hormati Allah, dalam hidup ini perlu adanya tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Walaupun mungkin kita punya saudara yang hebat-hebat, saudara yang mungkin posisinya luar biasa, tetapi berjauhan dari kita, maka mereka itu sulit untuk kita meminta bantuan. Kalau saya punya saudara satu di Malaysia, kayanya di Malaysia luar biasa misalnya, satu di Saudi orangnya kaya, tetapi tetap saja bila mana saya memerlukan sesuatu, di saat saya melakukan sesuatu, orang yang paling dekat dengan kehidupan saya adalah tetangga itu sendiri. Oleh karenanya, hormati Allah, Islam mengatur urusan tetangga, termasuk bagaimana cara kita menghargai tetangga, bagaimana kita beretika dengan tetangga. Itu semuanya diberikan pembahasan secara khusus di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan porsi yang sangat besar. Bahkan posisi tetangga itu mendapatkan porsi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada orang tua, termasuk ketaatan kepada tetangga. Itu juga menjadi indikasi seseorang itu dikatakan Islam yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kita menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa bidzil qurba, dan kerabat-kerabat kita, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Dan kepada siapa kita harus berbuat baik? Wal jaridil qurba wal jaril junub, dan tetangga-tetangga dekatmu juga termasuk tetangga-tetangga jauh. Nah, kalau kita berbicara tetangga dekat, kata Allah, bisa diartikan sebagai orang yang paling dekat dengan rumah kita. Kalau dalam pandangan ulama, ya, dalam kajian fikih, kata Allah, yang disebut dengan tetangga dekat itu adalah 40 rumah di samping kiri, di samping kanan, depan, belakang, itu adalah termasuk tetangga dekat. Tetangga jauh, kata Allah, tentu orang yang lebih jauh posisinya, atau mungkin bisa saja dia menjadi rekan kerja kita, partner dan lain sebagainya. Secara jarak, orang yang bersama dengan kita di sini itu termasuk jauh dibanding tetangga yang berdekatan dengan kita. Jadi tetangga yang bersebelahan rumah dengan kita itu adalah orang yang harus prioritas bagi kita untuk melakukan kebaikan. Karenanya, kata Allah, dalam Islam, standar keimanan orang itu dikatakan baik atau buruk itu sangat tergantung kepada kebaikannya dia kepada tetangga. Beriman atau tidak dia, lihat hubungan dia dengan tetangga. Kalau dengan tetangga dia tidak baik, kalau hubungan dengan tetangga tidak harmonis, atau mohon maaf, mungkin dia tidak mengenal tetangganya. Apalagi dengan pola pemukiman kita saat ini yang modern. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita nggak tahu. Ada tetangga atau ada orang yang bertanya, ini rumahnya di mana? Siapa ini? Oh, kami nggak tahu, padahal itu di sebelah rumah kita. Hati-hati, kata Allah. Ada orang yang seperti itu. Modelnya dia bertetangga tetapi dia tidak mengenal tetangga. Maka ingat kata Rasulullah SAW, orang itu dikatakan beriman itu sangat tergantung bagaimana perlakuan dia kepada tetangga. Makanya ada satu konsep kalau dalam aturan Islam itu disebut al-jaru qabla dar. Kalau mau cari rumah, cari tetangganya terlebih dahulu baru cari rumahnya. Itu idealnya. Tetapi kalau kita saat ini kan memang
modelnya yang berbeda, rumah sudah jadi baru kita pilih. Idealnya mati Allah, tetangga terlebih dahulu, barulah kita mencari rumah. Kenapa? Karena mohon maaf, kita mau jadi orang yang baik, menjadi nyaman, menjadi tenang dalam kehidupan ini, tergantung siapa yang bersama dengan kita. Itulah pentingnya kita mencari tetangga. Apalagi kalau tetangga itu baik, tetangga itu yang saleh, tetangga yang selalu menghadirkan kebaikan kepada kita, maka yakin kita pasti akan nyaman, pasti akan tenang, pasti bahagia kehidupan kita. Makanya di dalam ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, disebutkan arba'atun min sa'adatil mar'i. Paling tidak ada 4 hal yang bisa membahagiakan kita dalam hidup ini. 4 perkara. Apa yang 4 itu? Kata beliau, 1, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Penyebutan istri yang salihah bukan berarti tuntutan harus istri saja yang salihah. Bagaimana dengan suami? Suami juga dituntut untuk menjadi saleh. Tetapi kenapa penyebutan dalam hadis ibu-ibu selalu mengedepankan perempuan? Taruhlah misalnya kalau kita mencari jodoh, mencari pasangan, carilah perempuan yang cantik, yang kaya, yang keluarganya baik, yang agama. Apakah hanya laki-laki yang boleh memilih? Bukan begitu. Perempuan juga sama posisinya dalam Islam. Kalau laki boleh memilih, maka perempuan juga boleh memilih. Tetapi kenapa penyebutannya dalam hadis selalu mengedepankan perempuan? Karena mohon maaf, dalam proses memilih, yang lebih aktif memilih itu laki-laki atau perempuan? Yang lebih aktif mencari pasangan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka karena dia lebih banyak, maka disebutkanlah dalam hadis, kalau mau mencari perempuan, karena biasanya yang midang itu adalah laki-laki, yang ngapel itu adalah laki-laki, maka disebutkan di situ laki-laki. Hal yang sama, kenapa disebutkan misalnya yang menjadi kebahagiaan itu adalah perempuan yang salihah? Tentu dalam hal ini perempuan juga berpotensi untuk tidak baik, sebagaimana laki-laki juga bisa tidak baik. Yang kedua, karena memang kewajiban laki-laki itu mendidik keluarganya untuk menjadi yang salihah. Tugas kita sebagai kepala rumah tangga itu adalah mengawal, menjaga, memberikan pendidikan kepada keluarga kita, supaya jangan sampai keluarga kita masuk kepada api neraka. Termasuk seperti pembahasan kita pagi tadi, saya di Islamic Center tadi membahas tentang tipologi istri Nabi Lut alaihissalam. Jadi disebutkan bahwasanya di antara orang yang khianat dalam dakwahnya Nabi Lut itu adalah istri beliau. Jadi istri itu bisa saja dia tidak sama atau seirama dengan suaminya dalam urusan kebaikan. Buktinya istri Nabi Lut sendiri yang menentang beliau dalam dakwahnya itu adalah istrinya. Makanya seseorang itu akan menjadi bahagia bila mana memiliki pasangan yang baik, yang saleh, laki-laki yang saleh, istri yang salihah. Nabi Daud alaihissalam, Bapak Ibu, dalam doanya beliau itu minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma arzuqni zaujatan salihah tu'inuni fi dunyaya wa akhirati wa a'udzu bika min zaujatin tushayyibuni qabla waqtil musyib. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah untuk diberikan seorang pasangan yang baik, istri dalam artian istri yang salihah. Bagaimana istri yang salihah itu? Kata dalam doa Nabi Daud, adalah istri yang selalu memberikan kesenangan, memberikan kenyamanan, dan selalu membantu saya untuk bahagia dunia sampai akhirat. Tetapi sebaliknya beliau minta kepada Allah, berlindung kepada Allah, ya Allah jangan sampai engkau berikan saya pasangan, dalam hal ini istri, tushayyibuni qabla waqtil musyib, yang menjadikan saya ubanan terlebih dahulu sebelum masa ubanan itu datang. Jadi ada orang yang karena ulah istrinya, tingkah laku istrinya, ya, atau terkadang istrinya ini masya Allah luar biasa, sedikit-sedikit uang,
Walhasil suaminya tidak nyaman di rumah, tidak betah di rumah. Sampai-sampai yang tadinya belum waktunya ubaran sudah ubar terlebih dahulu. Kenapa? Yang dilihat istrinya uang-uang saja. Jadi ubannya itu sudah tumbuh terlebih dahulu. Padahal usianya masih muda-muda amat. Ya, masih 20, 30, 40. Ya kalau yang tua-tua sih wajar ya. Atau memang dari sananya memang sudah putih lain. Ada orang yang tidak nyaman dalam rumah tangganya. Kenapa? Perilaku istrinya ya, atau kadang-kadang ucapan istrinya yang tidak baik sehingga menjadikan dia tidak nyaman di dalam menjalani rumah tangganya. Ini diantara doa Nabi Daud alaihissalam. Karena itu penting sekali rahmat Allah di dalam rumah tangga. Untuk mencapai kebahagiaan itu kita dianugerahkan pasangan. Suami juga harus yang saleh. Mohon maaf. Jadi bukan tuntunan istri saja yang salehah, suami juga harus saleh. Bagaimana suami yang saleh? Dia harus menjadi teladan. Dia harus menjadi imam sebagaimana seorang suami itu. Dia juga harus bisa memberikan perhatian lebih kepada istrinya, termasuk juga memanggil dia dengan panggilan yang baik. Jangan sampai ada, kalau sekarang ini kan ada KDRT. KDRT itu bukan hanya secara fisikal, bukan hanya fisik saja yang disebut KDRT. Secara verbal itu juga bisa. Sudah tahu istrinya gemrot, panggilannya gemrot, padahal namanya Aminah. Ya panggil aja Aminah, jangan gemrot kan gitu. Jadi tolong panggilan-panggilan yang bisa menyenangkan. Inilah cara kita merawat rumah tangga supaya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang bahagia. Jadi satu kata Rasul yang menjadikan kita bahagia itu adalah pasangan yang soleh. Yang kedua siapa? Al-jarus saleh, tetangga yang soleh. Masya Allah, kalau tetangga ini baik, tetangga ini orangnya santun, tetangga ini orangnya amanah, enak kita meninggalkan rumah, enak kita pergi dari rumah. Kenapa? Karena dia pasti akan menjaga rumah kita, pasti akan mengamankan rumah kita. Bahkan mungkin perlakuan dia terhadap kita itu akan baik, sehingga anak-anak kita juga mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan yang baik, tingkah laku yang baik, contoh yang baik. Dari mana? Dari tetangga. Maka dalam teori pendidikan kata Allah, di samping sekolah itu berperan, orang tua berperan, milieu itu juga sangat berperan, lingkungan itu sangat berperan. Bagaimanapun cara kita mendidik anak kita, sekolahkan di sekolah yang baik, kalau tetangga-tetangga kita, tetangga yang tidak baik, maka lama-kelamaan anak-anak kita juga akan ikut seperti cara atau apa yang dicontohkan oleh tetangga kita. Makanya penting kita mencari tetangga. Dan Nabi Daud alaihissalam, ini kembali kepada Nabi Daud, itu beliau minta kepada Allah juga. Setelah mendapatkan pasangan yang saleh, beliau juga minta, Allahumma rzuqni jaran khaira. Ya Allah, berikan, atau jaran salihah, berikan kepada kami tetangga yang saleh. Sebaliknya beliau berdoa kepada Allah, wala tarzuqni jaran su'a, jangan engkau berikan kepadaku tetangga yang buruk. Bagaimana tetangga yang buruk? Kata beliau, in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a minni sayyi'atan afshaha. Tetangga yang buruk itu Bapak Ibu, bila mana melihat dari kita kebaikan, diam 1000 bahasa. Pokoknya tidak ada sama sekali ekspresi dia. Kalau kita berbuat baik, bahkan kalau kita berbuat baik, dia manyun terus, nyebur. Ya, dia yang marah. Kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, dia yang sakit hati. Wa in ra'a minni sayyi'atan afshaha. Tetapi kalau kita melakukan keburukan sedikit saja, sekompleks semua tahu keburukan kita. Ya, ada nggak seperti itu? Tetangga yang buruk itu, kalau kita berlaku baik, dia diam. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, dia cerita kemana-mana. Semua tetangga di tempat-tempat kumpul pasti dia cerita keburukan kita. Ini adalah tanda-tanda tetangga yang tidak baik. Maka hati-hati sama Allah. Jadilah kita ini tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Karena tadi dia katakan bahwasanya standar keimanan seseorang di hadapan Allah itu bisa dilihat dari bagaimana perilaku dia dengan tetangga. Kalau dia baik dengan tetangga, maka orang ini kategorinya adalah orang beriman.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sebaliknya kata Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman, dan beliau bersumpah di hadapan Allah, wallahi, demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Ditanya oleh para sahabat, siapa yang tidak beriman itu ya Rasul? Apa kata Rasul? Qal man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya itu tidak merasa nyaman dengan tingkah laku dia, dengan perilaku dia, dengan tutur kata dia. Kenapa? Karena dia selalu menghadirkan sesuatu yang tidak baik kepada tetangganya, menyakiti tetangga dengan ucapannya, menyakiti tetangga dengan perilakunya. Hati-hati sama Allah. Kalau ada orang yang hidup dalam satu kawasan, satu komplek, tetangga itu tidak nyaman karena perilaku dia, maka orang ini walaupun rajin sholat, rajin puasa, dia tidak dikatakan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih tragis, Bapak Ibu, ada seorang perempuan, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq. Ya Rasul, dilaporkan oleh seorang perempuan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya punya tetangga ya Rasul, rajin sekali sholatnya. Kalau puasa jangan ditanya, puasanya Masya Allah hampir setiap saat, Senin Kamis itu wajib dia puasa ya Rasul, saking rajinnya. Sedekahnya Masya Allah, dia juga rajin bersedekah. Tetapi apa, sayang sekali, lakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi orang ini menyakiti tetangga terus dengan lidahnya, menyebut keburukannya, memfitnah saudara dan lain sebagainya. Mohon maaf ya Rasul, bagaimana hukumnya orang tadi? Rasul langsung menjawab, hiya finnar, orang ini wajib masuk neraka. Padahal dilaporkan sebagai orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin bersedekah, tetapi dia juga rajin menyakiti tetangganya. Tetapi di lain waktu Rasulullah SAW dilaporkan tentang keberadaan tetangga, ya Rasulullah, saya punya tetangga, orangnya biasa ya Rasul, sholatnya juga pas-pasan, puasanya juga sama, pas-pasan, sedekah juga jarang, tetapi kalau sama tetangga baik, luar biasa. Tetangga itu nyaman, senang kalau ada dia. Apa kata Rasul? Hiya min ahlil jannah, orang itu adalah ahli surga. Sekarang tergantung kita, kata Allah. Bagaimana kita, apakah kita mau memilih menjadi ahli surga atau ahli neraka? Itu sangat ditentukan oleh cara kita berinteraksi dengan tetangga kita. Karena itu Rasul SAW memberikan indikasi-indikasi, tanda-tanda, cara-cara supaya kita termasuk golongan orang yang baik kepada tetangga. Apa diantaranya kata Rasul SAW? 1. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Ini pesan baginda Nabi kepada Muaz bin Jabal. Muaz, kalau di rumah Anda, istri Anda atau keluarga Anda memasak, maka tolong perbanyaklah kuahnya kalau masak di rumah. Tujuannya apa kata Allah? Supaya dari kuah yang ada Anda bisa bagi rata semua tetangga-tetangga yang ada sesuai dengan kecukupannya, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan persiapan kita. Jadi jangan pelit dalam urusan bertetangga. Ini kita, mohon maaf, yang digoreng pejil, Masya Allah. Kalau pejil itu sekomplek, sudah begitu gayanya luar biasa kalau makan. Oh, pidato lagi cara makannya. Ya, ini baru pejil saja sudah sombongnya luar biasa kan gitu. Apalagi kalau makan-makan yang lain. Nah, kita harus menghormati tetangga pada Allah. Ada hak tetangga di situ. Maka Rasul SAW dalam urusan kecil tadi disebutkan, dalam hal masak sekalipun, tolong perbanyaklah kuahnya untuk kita bisa bagi. Tentu tidak semua tetangga pada Allah semampu kita. Mungkin yang paling dekat dengan kita adalah yang satu rumah, 2 rumah saja. Ya sudah, itu saja yang kita berikan. Atau kalau besok, ini juga kata Rasulullah SAW, ini penting untuk dilakukan. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah.
Ya, apalagi kalau kita ini kan ada tetangga jauh, dalam artian jauh tapi dekat, ya. Jauh dalam artian dekat. Apa itu? Jauh dari sisi lokasi rumah, tetapi dekat secara batin, yaitu tempat-tempat teman kerja, rekan kerja kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Untuk menjaga hubungan itu, Anda harus saling memberikan hadiah, ya. Walaupun hadiah kecil-kecilan. Kita pergi tugas atau mungkin ada acara yang kita bisa beli hadiah, sudah kasih hadiah. Termasuk sama tetangga. Tahadu tahabu kata Rasul. Hendaklah engkau saling memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai satu sama lainnya. Termasuk dalam urusan tetangga, maka Allah Islam mengajarkan kita untuk menjaga hak-hak sesama muslim. Di antara hak muslim atas muslim lainnya, kata Rasul adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Bila mana kita berjumpa, bersua, bertemu, maka tentu yang harus keluar pertama kali dari kita sebagai tetangga adalah ucapan salam. Itu tentunya kalau tetangga kita muslim. Tetapi tetangga non muslim sekalipun, dia juga wajib mendapatkan perhatian dari kita. Makanya ada salah seorang sahabat Yahudi, ya, ada seorang sahabat yang muslim, kemudian beliau ini menyembelih kambing. Justru yang beliau sebut siapa? Bagaimana dengan tetangga Yahudi? Sudah dapat belum? Tetangga Yahudi sudah dapat belum? Artinya apa? Walaupun mereka berbeda agama dengan kita, mereka juga harus mendapatkan perhatian. Bahkan dia punya hak atas kita. Makanya Rasulullah SAW katakan, kalau bertetangga dengan orang Islam, itu dia mendapatkan 3 hak. Apa itu? Hak dia sebagai seorang muslim, kemudian hak dia yang berdekatan dengan kita, hakul qarabah, hak dekat. Yang ketiga hakul jiran, hak jiran. Dia dapat 3 orang Islam. Tapi kalau orang Islam biasa yang tidak ada hubungan dekat dengan kita, maka dia dapat 2. Apa itu? Hakul Islam, hak sebagai seorang Islam, dan dia mendapatkan hak jiran. Nah, kalau orang non muslim sebagai tetangga kita, dia juga wajib mendapatkan haknya. Apa itu? Hak tetangga. Maka kalau ada apa-apa misalnya, dia wajib diberikan. Kalau kita dapat rezeki, dan dia juga harus mendapatkan rezeki itu. Haknya apa? Sebagai tetangga, ya. Jadi hak dia sebagai seorang tetangga, dia wajib untuk mendapatkan perhatian dari kita. Jadi bukan karena agamanya lantas kita tidak boleh melakukan perbuatan baik, bukan demikian. Tetapi dia wajib mendapat perhatian. Inilah rahmat Allah, tata cara kita bertetangga. Mudah-mudahan ya kajian singkat ini bisa lebih menjadikan kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Karena bagaimanapun mereka itu adalah orang yang dekat dengan kita, dan itulah yang menjadikan kita beriman atau tidak dalam pandangan agama sangat tergantung perlakuan kita kepada mereka. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma, wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.